Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mengenal sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan negara. Taruma ialah tarum atau nila, merupakan sungai yang membelah Jawa Barat, yakni Sungai Citarum, sedangkan negara berarti kerajaan atau negara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten. Raja Dirajaguru Jaya Singawarman merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Salan Kayana, India. Konon Raja Jaya Singawarman berhasil meloloskan diri dari musuh ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya mengalami serangan secara terus-menerus oleh kerajaan Manggada, sehingga pada masa pengasingan Jaya Singawarman mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Tarumanegara. Raja Kerajaan Tarumanegara. Saat raja pertama Kerajaan Tarumanegara, Jaya Singawarman, meninggal dunia, tahta Kerajaan Tarumanegara dilanjutkan oleh putranya, yaitu Dharmayawarman. Raja Dharmayawarman memerintah pada 382 Masehi hingga 395 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mencatatkan tentang masa pemerintahan Raja Dharmayawarman. Hanya saja namanya masuk dalam naskah Wangsakerta, yakni naskah yang membuat para raja-raja kerajaan Tarumanegara. Setelah ada Raja Purnawarman yang melanjutkan tahta kerajaan di tahun 395 Masehi hingga 434 Masehi, pada masa pemerintahannya ibu kota kerajaan Tarumanegara dipindahkan menuju Sundapura. Tidak hanya itu, di masa kekuasaannya kerajaan Tarumanegara mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga berhasil menguasai sekitar 48 kerajaan kecil di bawahnya. Masa kejayaan kerajaan Tarumanegara pada saat itu juga sempat dibadikan dalam sebuah prasasti zaman pemerintah Purnawarman, prasasti yang menunjukkan tentang dibangunnya pelabuhan serta beberapa sungai sebagai perekonomian. Sebagai contoh, Raja Purnawarman pada tahun 419 Masehi memerintahkan untuk memperdalam Kali Citarum, gunanya meningkat perekonomian. Hal itu dikarenakan sungai merupakan sarana perekonomian yang penting sehingga perdagangan dan pertanian bisa menjadi lebih maju. Sepeninggalan Raja Purnawarman dan Raja Wisnuwawarman, pemimpin Tarumanegara tahun 434 Masehi hingga 455 Masehi, dan Raja Indrawarman di tahun 455 Masehi hingga 515 Masehi. Setelah ada Raja Chandrawarman yang memimpin tahun 515 Masehi hingga 535 Masehi, Raja Suryawarman, Raja Kertawarman, Raja Sudarwarman, Raja Hirmawarman, Raja Nagajayawarman. Raja terakhir kerajaan Tarumanegara adalah Raja Langgawarman yang memimpin tahun 666 Masehi hingga 669 Masehi. Pada tahun masa itu, Raja Linggawarman tidak memiliki putra untuk menjadi penerus tahta kerajaan Tarumanegara, sehingga kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Masa keruntuhan kerajaan Tarumanegara mulai runtuh saat kerajaan dipimpin oleh Sudahawarman, di mana pada saat itu mulai ada pemerintah sendiri oleh raja-raja bawahan. Karena
Karena kurangnya pengawasan, raja-raja bawahan merasa tidak dilindungi, sehingga mulai muncul kerajaan pesaing yang memberontak, yaitu kerajaan Galuh. Sedangkan faktor lainnya, raja terakhir kerajaan Tarumanagara saat itu tidak memiliki keturunan laki-laki. Hingga pada akhirnya kerajaan Tarumanagara dipimpin oleh Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman. Di saat masa pemerintahannya, itulah kerajaan Tarumanagara terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Oke, segini aja untuk penjelasan saya tentang mengenal sejarah kerajaan Tarumanagara. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.